Sesekali cobalah bersabar untuk tahu hal-hal yang mampu menghambatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Terkadang kita tuh harus bersikap seolah-olah tidak tahu untuk hal-hal yang mampu menghambat kita. Sebagai contoh, pandangan orang-orang terhadap kerja keras kita atau usaha kita tidak semua bisa disikapi secara positif, iya nggak sih? Kadang kita udah ngerasa maksimal banget dan kita tuh mau mulai sesuatu yang baru yang bisa merubah jalan hidup kita. Tapi karena sifat kita nggak sabar, ingin tahu semua komentar tentang orang terhadap kita, ujung-ujungnya kadang-kadang menghambat. Khawatir dibilang A, B, dan C, dianggap C, B, D, E, dan sebagainya. Ujung-ujungnya sampai Z, kita juga nggak akan melakukan apapun. Nah teman-teman, ayo yuk kita mulai bersabar menahan diri untuk tidak tahu hal-hal yang mampu menghambat kita. Nah, jika dirasanya waktu sudah tepat untuk tahu, maka persiapkan mental terlebih dahulu agar semua yang masuk bisa kita saring dan menjadi pilihan terbaik untuk kedepannya. Karena banyak banget nih yang curhat di Smart Mom Class. Tadinya udah mau hemat Bun Ai, udah mau cari income tambahan. Cuma karena ya itu nggak sabar, pengen tahu komentarnya orang-orang, ujung-ujungnya tuh bakal balik arah ya teman-teman. Nah, kalau balik arah, cari arah terbaik tuh nggak apa-apa. Tapi kalau balik arah terus diam, stuck, mundur, nah itu yang nggak boleh. Nah teman-teman, gimana di 2023 udah 4 hari berlalu? Sudah mulaikah menyusun kembali resolusi atau masih menikmati rasa-rasa tahun baru? Apalagi di Depok kan syahdu terus ya, jadi kayak hujan terus. Nah Bun Ai aja nih belum pernah batuk selama ini tuh benar-benar gak sembuh-sembuh ya teman-teman. Tapi gak apa-apa, tetap ikhtiar, minum obat, minum air hangat, minum lemon, minum madu. Tapi qadarullah, Allah masih takdirkan suaranya serak. Dan mudah-mudahan tidak menghilangkan fokus teman-teman ya. Oke, jadi hari ini Bun Ai mau sharing sama teman-teman gimana caranya kita bisa berinvestasi dengan sedikit uang. Nah, Bun Ai jelaskan dulu ya, ada 3 kendaraan kita menuju financial goals. Yang pertama adalah dengan menabung, yang kedua berinvestasi, yang ketiga bermodal usaha. Nah, ini yang Bun Ai bahas adalah versi dari ibu rumah tangga. Jadi teman-teman boleh banget berbeda, boleh banget tambahin, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, jadi kendaraan inilah yang akan membuat kita sampai pada tujuan keuangan kita. Selain ya, kalau kita ngomongin doa, ngomongin kemuliaan Allah, ngomongin kebarokahan Allah gitu ya, itu pastinya. Tapi 3 kendaraan ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk mencapai tujuan finansial. Nah, yang pertama ini adalah kendaraan dengan menabung. Nah, menabung ini adalah mengumpulkan sejumlah uang dengan target tertentu. Kalau ngomongin resikonya aman nggak? Aman ya teman-teman, karena nggak tergerus uangnya kurang, kecuali hal-hal yang bersifat gaib ya. Ada yang curhat sama Bun Ai di Smart Mom Class, begitu nabung banyak pas dibuka uangnya nggak ada Bun Ai. Nah itu menurut Bun Ai pribadi kan lebih ke gaib. Nah aman di sini tuh uang kita nggak kemana-mana karena kita tabungin. Jadi Bun Ai lebih berfokus sama nabung di lembaga, contohnya seperti itu. Nah, tapi dalam kendaraan menabung ini menuju tujuan finansial kita itu bakalan lama karena imbal hasilnya tuh kurang maksimal dan juga bisa tergerus inflasi, administrasi dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau teman-teman nih nabung di bawah 10 juta misalnya di rekening, itu kan antara bagi hasil sama administrasi bulanan itu bakalan gede si admin bulanan. Kecuali cari instrumen lembaga yang memang free administrasi. Sekarang udah banyak juga sih, tapi pastinya ada beberapa mohon maaf belibet ya, yang harus kita laksanakan seperti saldo minimum atau mungkin beberapa kali transaksi. Nah, yang kedua kendaraannya adalah berinvestasi, di mana kita menaruh dana pada jasa atau produk dengan imbal bagi hasil. Nah ini tuh ada resikonya, bisa untung, bisa rugi, bisa untung tinggi banget, bisa juga rugi banget teman-teman. Nah kalau rugi sebenarnya nggak ada masalah selama kita punya dana darurat. Jadi kita bisa diemin aja nih, misalnya contoh
kita investasi 10 juta di saham atau reksadana pendapatan tetap. Nah tiba-tiba turun, nah itu kita diemin aja, jangan kita ambil bagi hasilnya atau kita jual produk kita. Nah sampai harganya itu stabil. Nah biasanya sekarang nih udah banyak banget kita bisa beli produk-produk investasi di aplikasi handphone semudah kita belanja ya teman-teman. Jadi handphone tuh tergantung kita mau habiskan energinya untuk belanja terus atau mau investasi, itu tergantung aja. Tapi pastiin kalau berinvestasi ini wajib banget punya dana darurat. Yang pertama itu, yang kedua paham banget untuk produk yang lagi kita investasiin. Sebagai contoh, aduh mendingan main reksadana ketimbang nabung biasa. Sebenarnya kan kalau ngomongin reksadana pasar uang yang ibaratnya tuh aman, itu bagi hasilnya setahu Bun Ai nggak jauh dari deposito. Nah contoh nih, deposito sendiri 500 juta, teman-teman udah bisa dapat bagi hasil sekitar 1,7 sampai 2 juta rupiah per bulan. Nah hari ini Bun Ai nggak ngebahas hukum dulu ya teman-teman, jadi lebih berfokus sama bagi hasilnya. Nah kalau untuk teman-teman yang ngerasa nggak mau sama sekali dapat bagi hasil dari bank gimana? Apakah boleh nabung di bank Bun Ai? Boleh, Bun Ai pernah kok dengar salah satu ceramah Ustadz yang insya Allah bisa dipercaya. Itu kalau dapat bagi hasil terus kita nggak mau, bisa kita sedekahin atau kita sumbangin lagi ya teman-teman. Nah yang ketiga, kendaraan yang menurut Bun Ai paling Bun Ai rekomendasi karena ini diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW yaitu adalah modal usaha, di mana kita memutar dana untuk jualan dan mendapatkan margin. Meskipun ada resiko, tapi tetap ya teman-teman, yang namanya kita usaha, tapi kita dengan mencoba, kita masih punya kemungkinan berhasil. Tapi kalau kita nggak mencoba, udah pasti kita gagal, bener nggak sih? Kalau ada yang setuju boleh ya tulis di kolom komen. Jadi Bun Ai merekomendasi untuk tujuan finansial tuh dengan berdagang. Atau dagang ini bisa jasa, bisa produk. Buat teman-teman sekarang, Bun Ai kalau nggak punya uang bisa nggak sih dagang? Bisa. Keahlian kita tuh bisa kita dagangin loh teman-teman. Atau bahasa dulu tuh namanya makelar. Makelar kan nggak punya produk, dia cuma penyambung lidah tapi dapat komisi. Nah itu silahkan. Yang penting sama-sama ridho dan tidak menzolimi. Makelar itu nggak mesti tanah loh sekarang. Teman-teman bisa misalnya punya kenalan IO. Bun Ai sering kayak gitu. Punya teman kenalan IO, make up, terus jasa catering. Even teman Bun Ai yang lain cari, Bun Ai punya rekanan itu. Ya udah, Bun Ai sebagai penyambung lidah. Yang penting menurut Bun Ai pribadi, kalau di jasa atau di produk sekalipun kita nggak boleh cepet baper kalau menurut Bun Ai ya. Karena kalau udah baper itu biasanya kita bakal kuper alias nggak bisa berkembang, nggak bisa memilah-milah mana sih vendor terbaik untuk diajak kerjasama. Nah itu ya teman-teman, jadi 3 kendaraan finansial goals inilah yang bisa membuat kita lebih cepat untuk mencapai tujuan finansial. Misalnya teman-teman mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli properti apapun itu, dana pendidikan anak, dana pensiun, maka 3 kendaraan ini bisa jadi pilihan mana sih yang aman menurut teman-teman. Tapi sekali lagi selalu ingat, zona aman sebenarnya tidak nyaman, zona tidak nyaman sebenarnya itu aman. Maksudnya gimana Bun Ai? Jujur ya, kayak modal usaha atau kita berdagang itu kan sebenarnya nggak aman, tapi nyaman karena kita bisa menentukan ya income yang kita mau. Kalau misalnya income yang mau lebih ya pasti usahanya harus lebih, yang didagangin juga harus banyak. Oke, tapi itu bakal Bun Ai bahas di video selanjutnya ya. Jadi Bun Ai mau langsung masuk ke modal minim untuk investasi. Jadi kalau untuk produk, teman-teman bisa pakai emas atau reksadana. Nanti Bun Ai tulis, ini agak lupa Bun Ai nulisnya ya. Jadi kalau emas itu mulai dari 1 gram. Mulai dari 1 gram itu sekitar 1 juta rupiah. Nah kalau reksadana bisa mulai dari 10.000. Ini modal minim ya. Tapi Bun Ai mau ngajak teman-teman untuk yang modalnya jauh lagi lebih minim. Yaitu yang pertama adalah investasi ilmu. Di mana investasi leher ya ke atas, mohon maaf ini salah tulis. Jadi leher ke atas itu adalah investasi terbaik, di mana kita senantiasa memaksimalkan setiap ada kesempatan untuk menambah ilmu. Dan dalam dunia ini Bun Ai percaya sebenarnya semuanya sibuk dan semuanya tidak sibuk. Pak, maksudnya gini, semua akan sibuk pada prioritasnya masing-masing. Kalau memang prioritasnya itu misalnya nih membuat konten, itu bakal sibuk banget untuk bikin konten.
Kalau prioritasnya ini berdagang makanan, itu bakal sibuk banget untuk dagang makanan. Nah sama, kalau sibuknya ini untuk, mohon maaf ya, nongkrong, ketawa ketiwi, itu juga bakal sibuk untuk hal-hal tersebut. Atau sibuk untuk scrolling yang memang mohon maaf kurang manfaat, itu juga bakal sibuk untuk hal tersebut. Nah kalau kita memprioritaskan mencari ilmu itu jadi sebuah sesuatu yang harus gitu ya, insya Allah kita bakal sibuk. Jadi mata kita tuh akan berfokus gitu, di mana nih aku bisa cari ilmu yang murah bahkan gratis. Seminar-seminar, kuliah WhatsApp grup itu udah banyak banget yang gratis ya teman-teman. Jadi ayo mulai sisihkan sebagian penghasilan untuk mendapatkan ilmu apapun itu. Ini bukan promosi ya. Jadi misalnya di Smart Mom Class dengan 28.000, 33.000, teman-teman udah bisa dapat sesuatu yang baru. Yang Bun Ai bilang ilmunya nggak yang super wow di sana, tapi minimal kita menambah atau merefresh nih isi kepala kita, sehingga kita bisa melihat sesuatu tuh dengan pandangan yang baru. Nah ini adalah investasi terbaik, dimana uang yang 20.000 yang dulu kita anggap aduh nggak bisa apa-apa, ternyata dengan adanya investasi ilmu ini 20.000 bisa makan nih setengah hari atau misalnya 1 hari deh gitu ya. Nah balik lagi, jadi ilmu akan membuat kita dalam tubuh yang sama tapi dengan rasa yang berbeda, dengan gaji yang sama tapi rasa berbeda, pola pikir yang berbeda. Bun Ai ngomong kayak gini karena Bun Ai udah ngerasain alhamdulillah gitu ya, selama 5 tahun dengan gaji yang sama tapi benar-benar punya pola pikir yang berbeda. Dan alhamdulillah Bun Ai juga belajar untuk gimana caranya gajinya sama tapi yang didapatkan berbeda, yaitu dengan tadi modal usaha. Oke lanjut, yang terakhir adalah investasi jaringan atau pertemanan, dimana teman-teman harus merefresh kontak nih di setiap 2 bulan sekali. Nah sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu deh. Takut gak keburu ya. Ini mohon maaf ya, dubbingnya seperti biasa speednya agak cepat, karena memang kalau lambat makin kedengeran banget sereknya ya. Jadi terima kasih yang udah selalu dukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf ya belum bisa balas komentar teman-teman satu-satu, karena emang belakangan ini kesibukan offline nih lumayan ya. Jadi tukang ojek selama liburan, emang gak ngojek sih, cuman kuota makanan nih kayaknya harus selalu terisi untuk anak-anak. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, jika berkenan ayo langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Kalau ada request materi boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti bakal Bun Ai masukkan ke list di bulan Februari, karena tahun 2023 ini insya Allah Bun Ai tuh lagi nyoba bikin list untuk ide konten selama 1 bulan supaya Bun Ai ada ide ya teman-teman. Nah untuk bulan Januari ini alhamdulillah udah full, tinggal realisasinya aja. Nah kalau teman-teman nanti ada ide, kita masukin di bulan Februari. Oke, jadi lanjut, yang terakhir ini adalah investasi jaringan atau pertemanan. Nah refresh deh kontaknya teman-teman, itu 2 bulan sekali. Dengan ikut seminar-seminar ilmu, kuliah-kuliah WhatsApp itu bisa kan merefresh kontak, siapa tahu jadi ladang rezeki. Apalagi buat kita ya, para kaum hawa nih ya, jujur kita ini cenderung kaum yang suka ikut-ikutan. Jadi kalau temennya dalam satu circle itu konsumtif, kita bakalan ikut konsumtif. Tapi kalau satu circle ini temennya aktif gitu semuanya, insya Allah juga bakal aktif. Apalagi kalau temennya produktif, nah insya Allah itu bakalan jadi produktif juga. Jadi kayak termotivasi. Nah makanya Bunda selalu sarankan nih, investasi jaringan atau pertemanan. Pokoknya refresh kontaknya terus menerus, sehingga kita benar-benar ngerasa dalam tubuh yang sama tapi cara pandang kita tuh berbeda. Kan kalau bisa ya umur kita tuh tidak hanya bertambah tapi kita menjalani hidup makin hari itu makin istimewa. Bukan diri kita istimewa, tapi penerimaan takdir kita kepada Allah yang istimewa. Jadi 2 investasi ini wajib banget teman-teman coba, yaitu investasi ilmu dan juga investasi jaringan atau pertemanan. Nah sekali lagi mohon maaf ya, Bun Ai gak ada maksud menggurui sama sekali. Ini sekadar sharing dimana Bun Ai bersemangat banget buat teman-teman mencoba deh tahun ini aja ngerasain gimana sih kalau kita tuh setiap dapat penghasilan selalu nyisihin buat dapat ilmu, buat ikut seminar atau apapun itu insya Allah bakal ngerubah cara pandang banget. Siapa tahu tahun ini adalah tahun
terbaik kita, puncak karir kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Pokoknya mah jalanin aja, fokus sama progres. Dan mohon maaf ya, itu maksudnya adalah investasi leher ke atas. Dan untuk investasi jaringan, Bunda bukan berarti kita harus pilih-pilih teman, tapi enggak, jangan mudah memasukkan orang lain ke hati kita, karena itu kadang-kadang yang bikin kita sering banget sakit hati. Oke? Jadi itu aja yang bisa Bunda share di hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.